Hai Sobat Adsen. Kembali lagi di Talk Adsen Talking. bersama Kayu. Dan saya Kak Stanley. Sekarang kita akan belajar soal Pengetahuan kuantitatif SNBT. Sobat Adsen, sebelumnya kita sudah membahas nih soal nomor 1 dan soal nomor 2 pengetahuan kuantitatif SNBT. Nah, kalau Sobat Adsen belum nonton atau ketinggalan belajar bareng Kak Stanley tentang pengetahuan kuantitatif, bisa nonton nih, linknya ada di sini. Kalian tinggal klik link, pasti langsung belajar bareng dengan Kak Stanley. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar bareng Kak Stanley soal pengetahuan kuantitatif nomor 3 ya Kak Stanley. Betul. Oke, aku bacakan ya Sobat Adsen dan Kak Stanley soal nomor 3. Yap. Pasti Sobat Adsen sudah bisa melihat nih di layar soal nomor 3. Garis K memotong sumbu Y di 0,-5/2 dan tegak lurus dengan garis L yang mempunyai gradien -2/3 dan memotong sumbu Y di 0,C. Agar titik potong kedua garis tersebut mempunyai apsis bilangan bulat, nilai C yang mungkin adalah A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, gimana Kak Stanley? Minta tolong dikerjakan. Oke, siap. Terima kasih sudah membacakan soalnya, Kak Ayu. Sama-sama. Oke, Sobat Adsen. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal ini ya. Oke, nah pertama-tama kita harus tahu dulu nih. Kan di si garis L ini kan sudah tahu gradien. Nah, tapi garis K ini kita belum tahu nih gradiennya berapa nih. Kan di sini nggak ada keterangan gradien sama sekali. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu gradien dari garis K. Kebetulan garis K ini tegak lurus dengan garis L. Nah, saya tulis garis K itu tegak lurus dengan garis L. Kalau tegak lurus itu bentuknya seperti ini, seperti huruf T, tapi terbalik ya. Jadi, apa sih tegak lurus itu? Maksudnya, apa sih apa hubungannya dengan gradien sih kalau untuk tegak lurus? Untuk tegak lurus, gradiennya itu selalu seperti ini. Perkalian antara gradien garis K, lalu kita kalikan dengan gradien garis L, itu selalu menghasilkan -1. Oke? Nah, sekarang kita akan coba menghitung gradien garis K dengan cara seperti ini. Di sini, gradien garis L kita dapatkan di sini -2/3 ya. Sama dengan -1. Jadi, kita akan di sini dapatkan gradien garis K-nya itu adalah 3/2. Karena di sini kan -1 dibagi dengan -2/3. Artinya -1 dikali -3/2. Seperti itu. Jadi sini kita dapatkan di sini gradien garis K-nya adalah -3/2. Oke. Nah, sekarang di sini kebetulan di sini kan karena di sini dia minta titik potong kedua garis tersebut mempunyai apsis bilangan bulat. Artinya kita harus cari dulu persamaan garis K dan juga L. Oke, persamaan garis L di sini karena di sini memotong sumbu Y di 0,C, berarti nanti kita tulis sebagai konstantanya C ya. Ingat ya, kalau persamaan garis linier atau persamaan garis lurus, untuk yang K ini, itu selalu kita tulis sebagai Y sama dengan MX plus C. Ini selalu. Ini harus tetap ya, kalau untuk persamaan garis lurus. Jadi kalau untuk yang garis K ini, berarti Y sama dengan 3/2X ditambah C-nya siapa? C-nya itu adalah yang ini udah pasti, -5/2. Ini kalau untuk garis yang memotong sumbu Y ya, hanya berlaku untuk garis yang memotong sumbu Y. Jadi kita langsung tulis di sini sebagai -5/2. Oke, dan kita di sini plus, sekarang jadi -5/2. Oke, jadi kita dapatkan di sini persamaan garis K-nya itu adalah ini. Y sama dengan 3/2X -5/2 nih Sobat Adsen. Bagaimana dengan persamaan garis L? Berarti kalau persamaan garis L berarti Y sama dengan -2/3X lalu ditambahkan dengan C. Oke. Ini ya. Jadi kita dapatkan di sini persamaan garis L-nya itu adalah Y sama dengan -2/3X tambah C. Nah, di sini kan kita mau cari titik potong kedua garis. Berarti kita gabungkan saja kedua Y ini dari kedua garis ini. Nah, sekarang kita kembali maju ke slide berikutnya. Jadi kita tulis Y sama dengan tadi Y sama dengan 3/2X. 3/2X -5/2. Lalu dan Y sama dengan -2/3X plus C. Nah, di sini kita gabungkan kedua Y-nya ya. Di sini 3/2X -5/2 sama dengan -2/3X ditambah C. Oke, nah sekarang ini kita gabungkan ya. Ini semua X-nya ini. Jadi kita dapatkan di sini 3/2X ditambah 2/3X. C tambah 5/2
Dari sini nanti kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kita dapatkan di sini 6. Lalu di sini 9 ditambah 4 ya. Lalu di sini sama dengan C tambah 5 per 2. Lalu di sini kita kalikan 6 ya. Supaya kalikan 6 supaya penyebutnya hilang ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Di sini kita dapatkan 13X sama dengan 6C plus di sini 15. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan mempunyai absis bilangan bulat, artinya sini kita cari X ini, X-nya itu harus bilangan bulat nih. Kalau X-nya bilangan bulat kan jadi kita sesuai dengan permintaan soal. Berarti di sini kita tergantung dengan huruf bilangan C ini. Nah, ternyata supaya X ini didapatkan bilangan asli atau bilangan bulat, di sini maksudnya kita pastikan di sini C-nya itu harus 4 nih. Nah, kenapa C-nya 4? Kalau C-nya 4, kita dapatkan sini 13X sama dengan 6 kali 4 tambah 15. 6 kali 4 tambah 15 kan 39. 39 lalu dibagikan dengan 13. Dapat deh X-nya bilangan bulat. Jadi, jawaban dari soal ini tuh ternyata C-nya itu haruslah 4. Atau di sini jawabannya yang D. Seperti itu Sobat Sen. Sobat AdSense masih semangat kan? Nah, yuk sekarang kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Nih sudah bisa kalian lihat ya di layar soal nomor 4. Aku bantu baca ya, Kak Stanley. Siap. Soal nomor 4. Diberikan barisan aritmatika 7 suku bernilai positif yang mempunyai median 16. Untuk beda barisan yang bernilai positif, maka nilai terkecil untuk suku pertama adalah A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, Kak Sadli, silahkan waktu dan tempatnya untuk mengerjakan soal ini. Siap, terima kasih sudah membacakan pertanyaannya, Kak Ayu. Sama-sama, Kak Stanley. Oke, karena di sini Sobat Adsense kita kan punya barisan aritmetika nih. Juga 7 suku yang bernilai positif. Jadi kita tulis dulu nih ke 7 sukunya kayak gimana sih gitu. Nah, sekalian kita juga pengen tahu nih mediannya di mana sih gitu. Oke, saya di sini tulis U ya sebagai suku. U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan U7. Nah, di manakah mediannya? Median kan Sobat Adsense tahu kan kalau median itu adalah suku tengah atau nilai tengah. Oke, untuk kalau median di sini berarti kalau dengan 7 suku otomatis mediannya ada di U4. Jelas karena U4 berada di tengah-tengah ke 7 suku ini. Berarti di sini kita pastikan U4-nya itu ternyata 16. Oke, di sini kan diminta maksudnya beda barisan yang di sini itu ternyata bernilai positif. Artinya semua suku dan semua beda ini adalah positif. Jadi kita tidak peduli dia nilai negatif, nggak ada. Ini pasti udah nggak ada nilai negatif. Oke, dari sini kita akan mencari suku pertama yang mungkin untuk barisan ini. Nah, sekarang kita kan tahu kalau barisan keempat dalam suatu barisan aritmetika itu dirumuskan sebagai, jadi kan UN itu sama dengan U1, suku pertama, ditambahkan dengan banyak suku yang ada di, atau banyak, atau suku keberapa sih, atau N-nya keberapa sih gitu, lalu dikurang 1, lalu dikalikan dengan beda. Nah, di sini kalau U4, berarti U4 kita tulis sebagai U4 sama dengan U1 tambah 4 kurang 1 dikali B. Oke, jadi kita dapatkan sini 16 sama dengan U1 tambah 3B. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan suku pertama yang nilainya itu terkecil. Nah, ini gimana jadinya nih? Gimana ceritanya? U1 terkecil kalau atau jika ya, kalau B-nya itu besar. B-nya besar tapi U1-nya pun juga harus bulat. Gimana caranya? Cukup B-nya 5. Kalau B-nya 5 coba. Kalau B-nya nilainya 5, kalau kita masukin ke sini, kita akan dapatkan di sini 16 sama dengan U1 tambah 3 kali 5. Kan 3 kali 5 itu kan 15. Berarti 16 kurang 15, 1. Jadi U1-nya 1. Nah, jadi kita pastikan sini ternyata suku pertama yang terkecil, nilainya bisa terkecil itu untuk barisan ini tuh adalah 1. Jadi jawaban dari soal ini tuh adalah yang A. Seperti itu Sobat Sen. Gimana Sobat AdSense, mudah kan pembahasan soal pengetahuan kuantitatif bareng Kak Stanley? Nah, kalau Sobat AdSense ingin bahas soal apa lagi atau Talk mau bahas materi umum, pengetahuan umum, tulis di kolom komentar ya. Dan Sobat AdSense, yuk follow semua media sosial adsense.id, mulai dari Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, dan YouTube-nya, biar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Bye!